Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada saat teduh pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Selama 30 menit ke depan, kita hanya mau hadir saat ini, bersatu di dalam hadiratnya. Mari kita awali saat teduh pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur Bapa, kami berterima kasih Bapa atas kasih sayang, atas kasih setiamu yang Engkau senantiasa menjagai kami, sehingga pada malam hari kami dapat beristirahat, dan saat ini Bapa, Engkau memampukan kami, membangunkan kami, untuk kami bersekutu bersama saudara-saudari kami. Saat ini Bapa hadirlah bersama dengan kami, layakkanlah kami untuk bersatu denganmu, bersihkanlah segala dosa-dosa kami saat ini ya Bapa. Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap kami yang melayani pada pagi hari ini. Urapilah kami satu persatu ya Bapa. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan pada saat ini hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Bapa, kami juga berdoa dengan kuasa darah putramu, kiranya Engkau memberkati kami satu persatu saat ini, dan Engkau melancarkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kau tutup bungkus segala peralatan, segala jaringan yang kami gunakan dengan kuasa darah putramu. Mari Bapa, ini kami Bapa, layakkanlah kami. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hari ini hanyalah untuk menyenangkan. Mari Bapa, silakan kiranya Engkau pimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Amin. Selamat pagi, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita kembali dikumpulkan untuk mengikuti saat teduh bersama-sama. Mari saat ini kita mau naikkan pujian ini. Kita mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kita pada hari ini untuk kemuliaan namanya. Biarlah pada hari ini, sepanjang hari ini, Tuhan yang akan pimpin kita, Tuhan yang akan beracara. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau rendahkan hati kita mau mengucap syukur untuk hari baru yang Dia telah berikan kepada kita. Mari saat ini kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau katakan, saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Benar Tuhan, kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami saat ini ke dalam pimpinanmu Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Kami mau bersyukur untuk hari baru ini. Mari saat ini kita mau katakan lagi saat pagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati.
Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Benar ya Tuhan, kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam pimpinan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru ini. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami beri hormat. Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta-Mu kepada kami. Engkau rela untuk datang ke dunia ini, mengampuni dosa-dosa kami, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita mau nyatakan pujian penyembahan kita. Kita mau menyambut Yesus. Kita mau katakan, Dia sungguh indah. Ya sungguh indah Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Oh, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Benar Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, kami cintai, kami puji selama-selamanya. Engkau yang rela untuk menebus dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami telah diampuni. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita mau sekali lagi katakan, Dia sungguh indah, Dia Yesus.
Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Oh, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh, Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Era maracaranio, era maracaranio, era maracaranio, shentere canala, era maracaranio, shere canala, era maracaranio, era maracaranio, shentere la 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 la. Ila maracaranio, ila maracaranio, shere karalalalala. Terpujilah Tuhan, terpuji namamu, Allah yang kudus, Allah mulia. Ya Raja kami Tuhan, terpujilah Engkau, terpuji namamu. Ya Allah, kami sembah dan kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu. Maracaranio, Yera maracaranio,
Yala marakaranyo she. Yala marakaranyo she. Yala marakaranyo she. Tere kalalalala marakaranyo she. Yala marakaranyo she. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bangun untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Pakailah, urapilah anak-Mu, Dian. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan dari surat Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 1 Yohanes 2 ayat 2. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Marilah kita berdoa sejenak. Ya Allah,
betapa kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Singkapkanlah misteri kerajaan surga untuk kami, agar kami semakin memahami kehendak-Mu. Amin. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dalam Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa Allah adalah terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang. Terang itu menggambarkan kebaikan, menggambarkan kasih. Maka Allah adalah terang, sepertinya menjadi semakna dengan Allah adalah kasih. Dan gelap itu menggambarkan kejahatan. Terang Allah itu sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya, Allah itu kudus, tidak ada sedikit pun kejahatan atau ketidakadilan. Dan bagi Allah, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kita semua di sini yang telah dibaptis dan mengimani Yesus, kita telah menjadi anak-anak terang dan dapat bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau kita masih hidup di dalam perbuatan kegelapan, itu artinya kita berdusta. Bapa kita adalah iblis, sebab kita tidak melakukan kebenaran. Dan iblis adalah bapa dari segala dusta. Lalu kepada siapa kita berdusta? Kepada Allah dan kepada diri sendiri. Akibatnya, apabila kita tidak berada dalam terang Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kegelapan rohani, yaitu hilangnya persekutuan antara kita dengan Allah. Sebagai contoh perbuatan gelap itu, bisa kita lihat di kitab 2 Timotius 3 ayat 2-5. Antara lain, rasa cinta berlebihan pada diri sendiri, menjadi hamba uang, sombong, pembual, pemfitnah, memberontak pada orang tua, tidak suka berdamai, atau tidak mengampuni. Ketika kita berjalan di dalam perbuatan kegelapan, berarti kita mengundang roh-roh jahat. Kita mengundang kegelapan rohani masuk ke dalam kehidupan kita. Akibatnya, menjadikan diri kita, bahkan keluarga kita, menjadi rentan terhadap serangan-serangan kuasa jahat. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Dalam Yohanes 8 ayat 12. Kegelapan itu tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang bisa mengusir kegelapan itu. Supaya kita bisa terlepas dari kegelapan rohani, kita harus mengakui segala dosa dan perbuatan kegelapan kita kepada Allah dan membiarkan terang Tuhan menyinari kita. Sebab dosa yang disengaja dan tanpa pertobatan adalah cara yang paling ampuh bagi iblis untuk menguasai kehidupan kita. Ketika kita tetap melakukan dosa yang tanpa pertobatan, kita tidak sadar kita sudah membuka pintu bagi roh-roh jahat untuk menguasai dan mengikat kita. Maka Rasul Paulus mengingatkan kita semua dalam Efesus 4 ayat 27 yang berbunyi, "Jangan beri kesempatan kepada iblis." Dan menjadi penting bagi kita untuk berdoa dan meminta Roh Kudus untuk menyingkapkan dosa tersembunyi kita di hadapan terang firman Tuhan. Dan Yesus yang penuh belas kasih pasti rindu mengampuni kita kalau kita datang kepadanya dengan hati yang tulus untuk bertobat. Dan kuasa darahnya menyucikan kita dari segala dosa. Sebab kuasa darahnya ini
dapat menghancurkan semua kuasa-kuasa kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Melalui bacaan ini, khususnya di 1 Yohanes 2 ayat 1, Rasul Yohanes mengajak kita, anak-anak rohaninya ini, untuk jangan lagi berbuat dosa, melainkan bertobatlah terus-menerus. Namun, jika kita berbuat dosa, kita bersyukur punya seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah nantinya yang menjadi pendamai untuk segala dosa kita dan dosa seluruh dunia. Bagaimana caranya supaya kita bisa terus-menerus hidup dalam pertobatan? Yang pertama, hiduplah dalam terang. Kita baca di ayat 7. Berjalanlah dalam terang. Artinya, kita harus terus menjadi pelaku firman. Maka kita akan beroleh persekutuan dengan Tuhan. Maka kita akan beroleh persekutuan juga bersama orang-orang yang beriman. Maka firman Tuhan itu juga akan terus-menerus menguduskan kita dari dosa dan kecenderungan untuk berdosa. Yang kedua, kita harus bersekutu dalam komunitas terang atau komunitas rohani yang berkutat dengan firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus terus-menerus membuang dosa kita atau membuang kegelapan-kegelapan yang ada di dalam diri kita melalui sakramen pengakuan dosa. Bisa kita baca dalam ayat 9 bacaan hari ini. Semakin kita mendekat kepada cahaya, maka kita akan semakin dapat melihat titik-titik noda. Demikian juga, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita akan dapat semakin melihat keburukan-keburukan kita. Mari kita biarkan terangnya membentuk kita semakin indah di matanya. Tetap semangat teman-teman terkasih untuk terus berjuang, berjalan di dalam terangnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pagi ini kami boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu yang telah dibawakan anak-Mu terkasih Dian. Bapa, melalui firman-Mu ini, Engkau menegur kami supaya kami selalu mendekat kepadamu, selalu bersekutu denganmu, supaya cahaya terang-Mu selalu menyinari jalan kami. Sehingga sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini, kami benar-benar bisa berjalan di bawah terang-Mu, dan setiap ucapan dan perbuatan kami benar-benar memancarkan cahaya-Mu, sehingga mencerminkan kami adalah anak-anak pilihan-Mu. Bapa, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami terus bisa menjadi pelaku firman-Mu, bersekutu dalam komunitas terang-Mu, dan terus membuang dosa kami, kegelapan kami, dan kelemahan kami, serta kedagingan kami, sehingga kami benar-benar serupa dengan-Mu, sehingga kami bisa hidup lebih kudus. Kami percaya Bapa, Engkau adalah terang di dalam hidup kami, maka Engkau sendiri yang memilih kami menjadi anak-anak-Mu, maka Engkau sendiri yang berhak atas hidup kami, maka terang-Mu yang selalu menerangi jalan hidup kami. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh ke dalam kegelapan. Kami percaya itu Bapa. Terima kasih Bapa buat semua firman-Mu yang telah Kau genapi di dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah persatukan kami semua di dalam komunitas pemurnian hati. Kami bersyukur
melalui Cik Vila dan Pak Paulus yang selalu setia membimbing kami. Urapilah kami semua para pelayan-Mu di dalam komunitas pemurnian hati ya Bapa, sehingga semua pelayanan kami benar-benar hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami semua para pelayan-Mu benar-benar berjalan di dalam terang-Mu. Berikan kami kesatuan hati untuk selalu setia melayani-Mu di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan dimanapun Kau tempatkan kami, sehingga cahaya-Mu selalu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami. Bapa, berkatilah kami semua yang hadir saat ini, supaya sepanjang hari ini semua ucapan dan perbuatan kami dan keluarga kami benar-benar hanya bersumber pada cahaya-Mu, sehingga semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, masih banyak doa-doa yang belum kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami semua. Doa-doa yang jauh dari sempurna ini, kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. 1, 2, 3. 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.